Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Kita lanjut pembahasan kita dengan fasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wath-thabat. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wath-thabati. Dalam memilih ilmu wal ustadhi, ustadz, wasyarik, dan memilih teman, wath-thabat, dan istiqamah atau teguh tetap pendirian. Wa yambagi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilayhi fi amri dinihi fil hal thumma ma yahtaju ilayhi fil ma'al. Di sini musannif memberikan kita 3 clue pada pembukaan pasal, yaitu yang pertama ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu, yaitu memilih ilmu itu dengan memilih yang paling bagus dan yang paling baik. Clue kedua, wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal, yaitu memilih ilmu yang dibutuhkan yang berkaitan dengan perkara agama pada keadaan seorang tersebut. Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Kemudian clue yang ketiga, yaitu ilmu yang dibutuhkan pada hari yang akan datang atau hari esok. Adapun dengan clue pertama, yaitu memilih ilmu yang paling bagus atau yang paling baik, musannif di sini memberikan isyarat pada ibarat wa yuqaddimu ala tauhid wal ma'rifati wa ya'rifu Allah ta'ala bid-dalil. Ilmu yang paling bagus atau ilmu yang paling baik yaitu ilmu tauhid wal ma'rifah wa ya'rifu Allah ta'ala bid-dalil. Ilmu tauhid yaitu ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seseorang yang dia mengaku dirinya Islam tanpa mengetahui ilmu tauhid, maka Islamnya perlu dipertanyakan. Itulah sebabnya ilmu yang paling baik dan ilmu yang paling bagus adalah ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun clue yang kedua, yaitu ilmu yang berkaitan tentang perkara agama pada hal-hal tertentu, diisyaratkan oleh musannif pada ibarat selanjutnya, yaitu wa yakhtaru al-atiq dunal muhdatsat. Hendaklah memilih ilmu dari kitab-kitab al-atiq. Atiq yaitu kitab-kitab klasik, dunal muhdatsat, bukan kitab-kitab kontemporer atau kitab-kitab yang baru dibuat oleh ulama-ulama al-khalaf atau ulama-ulama masa kini. Qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Ulama banyak yang mengatakan alaikum bil atiq, hendaklah kalian menuntut ilmu itu dari kitab-kitab yang klasik, wa iyyakum wal muhdatsat, dan jauhilah menuntut ilmu dari kitab-kitab yang baru atau kontemporer. Dan berkaitan tentang clue yang ketiga, yaitu summa ma yahtaju ilaihi fil ma'al, apa yang dibutuhkan pada saat yang akan datang, tidak diisyaratkan oleh musannif pada ibarat kitabnya. Jadi apabila sudah mempelajari ilmu tauhid, kemudian mempelajari ilmu agama yang dibutuhkan pada saat itu pada kitab-kitab yang klasik, maka bolehlah menuntut pada clue yang ketiga pada kitab-kitab yang muhdatsat, kitab-kitab yang kontemporer atau kitab-kitab yang baru yang disusun oleh ulama-ulama masa kini, dengan syarat
tidak melaksanakan atau melakukan jidal atau perdebatan. Hal ini diisyaratkan wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal alladhi dhahara ba'da inqiradil akabiri minal ulama. Janganlah kalian untuk berdebat, yang dimana debat itu muncul setelah wafat banyak ulama-ulama besar terdahulu. Fa innahu yub'idu 'anil fiqhi, karena debat dapat menjauhkan dari ilmu fiqih, wa yudayyi'ul umra, dapat menyia-nyiakan waktu atau umur, wa yurithul wahsyata wal adawat, dan berdebat dapat berisiko atau dapat mewarisi sifat al-wahsyah, antipati, wal adawata, dan sifat saling bermusuhan. Wa huwa min asyratis sa'ati wa irtifa'il ilmi wal fiqhi kadza warada fil hadis. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya apabila di dunia ini sudah merajalela antipati atau acuh tidak acuh atau permusuhan, maka itu merupakan syarat diangkatnya ilmu dan fikih, dan merupakan tanda-tanda dari terjadinya hari kiamat. Adapun yang kedua, yaitu dalam memilih ustadz atau guru. Amma ikhtiyarul ustadz, adapun dalam memilih guru, fayam bagi ayyakhtaral a'lama wal awra'a, hendaklah memilih guru yang satu, yaitu a'lam, yang lebih tahu atau dia mahir dalam bidangnya. Yang kedua adalah al-awra', dia teliti atau merupakan orang yang benar-benar berhati-hati dalam bersyariah, bermuamalah sesama manusia. Kemudian wal asan, dan orang yang lebih tua. Cocoknya seorang guru itu adalah yang lebih tua dari muridnya. Hal ini sebagaimana yang telah dicoba oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, yang dimana Imam Abu Hanifah datang kepada seorang ulama yang bernama Hammad ibnu Abi Sulaiman. Lalu beliau berkata, wa qala wajadtuhu syaikhan wa qura, aku menemukannya berupa syekh yang berbudi pekerti luhur, haliman sabura, lemah lembut lagi sabar, fil umur, dalam segala hal. Wa qala, dan Imam Abu Hanifah pun berkata, sabattu, aku mengabdi, inda Hammad ibn Abi Sulaiman, di sisi Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, fanabattu, sehingga aku berkembang dan mendapatkan ilmu yang berkah. Ada 3 syarat dari seorang ustaz atau guru, yaitu al-a'lam, lebih tahu atau dia mahir di bidangnya, al-awra, wara, al-asan, dan lebih tua. Adapun yang ketiga, yaitu memilih teman. Kita lompat kepada halaman selanjutnya. Wa amma ikhtiyarus syariqi, adapun memilih teman, fayam bagi ayyakhtaral mujidda, hendaklah yang pertama memilih teman yang mujidda, tekun atau bersungguh-sungguh. Wal wara'a, teman yang wara'. Wa sahibat tab'il mustaqimil mutafahhim, dan juga teman yang memiliki sifat istiqamah dan mudah memahami masalah. Wa yafirra, dan hendaklah menjauhi minal kaslan, teman-teman yang malas. Wal mu'attil atau al-bitalah, yaitu teman yang suka nganggur. Wal mikthar, teman yang suka ngomong atau suka berbelit-belit dalam omongannya. Wal mufsid, teman yang suka merusak. Wal fattan, dan juga menjauhi teman yang suka menfitnah. Qala syair, dalam syair dikatakan,
anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Terhadap seorang jangan kau tanyakan sifatnya, akan tetapi lihatlah temannya. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena sesungguhnya antara teman yang satu dan teman yang lain berkaitan satu sama lain. Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan. Apabila setelah kau lihat temannya itu dalam keadaan buruk atau merupakan orang yang malas, orang yang suka nganggur, orang yang omongannya gak karuan, orang yang suka merusak atau orang yang suka memfitnah, fajanibhu sur'atan, maka jauhilah dia. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Apabila temannya itu merupakan teman yang baik, maka dekatilah dia. Tahtadi, maka kau akan mendapatkan hidayah. Dan yang terakhir berkaitan tentang as-sabat. Wa'lam anna as-sabra was-sabata aslun kabirun fi jami'il umur. Ketahuilah bahwasanya kesabaran dan keteguhan hati itu atau keistiqomahan merupakan pondasi yang sangat berpengaruh dalam segala macam perkara. Walakinnahu azizun, akan tetapi jarang sekali orang yang memilikinya. Seperti syair, kama qila likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Segala sesuatu itu pasti akan menuju atau bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Walakin, akan tetapi, azizun, jarang, fir rijali thabatu. Seseorang itu dapat memegang teguh prinsipnya. Kila, dikatakan masyaja'atu, apa itu keberanian? Kila asyaja'atu sabru sa'atin. Keberanian itu adalah sabar sesaat. Payam bagi ayyathbuta wa yasbira ala ustadin. Dan adab-adab di sini yang harus ditanam sebagai seorang murid yaitu ayyathbuta wa yasbira. Hendaklah dia berpegang teguh pada prinsipnya atau istiqamah, wa yasbira, dan bersabar ala ustadin, atas ustaznya. Apabila ustaznya suatu ketika mungkin melakukan kesalahan, kemudian dia merasa tersakiti, maka hendaklah dia bersabar, karena itulah sumber keberkahan insyaallah. Wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar, dan begitu juga terhadap kitab-kitabnya, jangan sampai terbengkalai. Wa ala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar qabla ayyutskinal awwala, dan begitu juga terhadap ilmu-ilmu yang ia pelajari, jangan sampai tersibukkan oleh ilmu-ilmu lain atau bab-bab lain sebelum ia menguasai bab sebelumnya. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi daruratin, dan pada tempatnya menuntut ilmu itu jangan sampai ia berpindah kecuali dalam keadaan darurah. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur wa yushghilul qalb wa yudayyi'ul awqat wa yu'dzil muallim. Karena semua yang disebutkan tadi adalah hal-hal yang dapat membuat keruh segala macam hal atau perkara yang akan dikerjakan. Wa yushghilul qalb, dan akan membuat hati itu galau. Wa yudayyi'ul awqat, dan dapat menyia-nyiakan waktu. Wa yu'dzil muallim, dan dapat menyakiti hati guru. Wa yambagi, dan hendaklah adab seorang murid itu ayyasbira amma turiduhu nafsahu wa hawahu. Hendaklah ia menahan nafsu syahwatnya, karena
Dalam syair disebutkan, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawanin. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah kehinaan pada dirinya. Wa sari'u kulli hawan, dan yang dijajah oleh hawa nafsunya sari'u hawanin, sesungguhnya telah dijajah oleh kehinaan itu tersendiri. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyat, dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu bersabar atas segala macam ujian dan cobaan. Qila, dikatakan, khazainul minan ala qanatiril mihan, gudang-gudang harapan ala qanatiril mihan, terdapat pada rentetan-rentetan ujian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.